Belum di-share ya, belum di-share nanti nih. Ya, bismillah, baru 9 orang. Barusan ini sama Ustazah Rizka ya? Iya. Iya, Ardea. Kenapa, Zah? Sebelum mustalah hadis sama Ustazah Rizka nih? Kak, sama ini, Ustadz Imam YouTube. Oh, Ustaz Imam. Iya. Ya, baru 10 orang partisipan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ya. Keterangan di atas ya. Minggu lalu tempat-tempat mengumpulkan dua hadis atau antara hadis yang makbul tapi saling bertentangan. Yang pertama, ya, jika diketahui salah satu dari kedua hadis yang bertentangan tersebut ada yang nasikh, ya, Ustazah tanya, apa arti nasikh? Silahkan, tafadhol yang mau menjawab. Menghapus. Ya, nasikh yang menghapus. Ya. Jika diketahui dari kedua hadis tersebut salah satunya ada yang nasikh, maka kita utamakan yang nasikh, kita amalkan yang nasikh, kita tinggal yang mansukh. Ini langkah pertama, ya. Langkah yang kedua, in lam yu'lamin naskhu. Jika kita ketahui penasakhan, ya. Ya, jika tidak diketahui mana yang dinasakh, ya. Mana yang nasikh, mana yang mansukh tidak diketahui, maka rojahna ahaduhuma, kita rojih salah satu dari keduanya lalu kita amalkan. Langkah yang ketiga, in lam yatarajjah, jika tidak bisa ditarjih salah satunya, maka sikap kita adalah tawaqquf, berdiam diri, nggak ambil sikap, ya. Kita nggak amalkan sampai yazharu lana murajjih, sampai jelas kepada kita mana yang rojih. Nah, maka kita masuk ke bagian ketiga, nasikhul hadits wa mansukhi. Ini akan ada contoh-contoh hadis yang nasikh dan hadis yang mansukh. Ini dia arti dari nasikhul hadis, hadis yang nasikh dan hadis yang mansukh. Kalau mansukh, apa artinya mansukh? Yang dihapus. Ya, yang dihapus. Benar. Nah, ta'rifuhun naskhu.
Ta'rifun naskhi, afwan, salah ustazah tadi. Ta'rifun naskhi. Rafa'a syari'u hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhirun. Rafa'a syari'u hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhirun. Ashharul mubarrizina fihi. Ashharul mubarrizina fihi Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, apa itu ta'rif dari an-naskhu? Yakni rafa'a syari'u hukman. Asy-syari' ya, syariat mengangkat sebuah hukum mutaqaddiman, ya, mengangkat sebuah hukum yang awal-awal datang, ya, yang pertama datang. Syariat mengangkat atau menghapus hukum yang pertama datang dengan hukum yang mutaakhir, dengan hukum yang terakhir datang. Nah, itu yang dimaksud dengan naskhu. Syariat menghapus hukum yang pertama datang dengan hukum yang terakhir datang. Ashharul mubarrizina fi, ashhur, yang paling terkenal, maksudnya arti al-mubarrizin yang ahli di dalam ini, ya, yang terkenal, yang paling ahli di dalam hal nasikh mansukh ini adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-mubarriz ini artinya orang yang piawai, orang yang ahli, orang yang unggul. Nah, ulama yang paling unggul, yang termasyhur dalam bagian nasikhul hadis wa mansukh adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu bima yu'rafun nasikhu minal mansukh, bima, adakah yang bisa mengartikan ini? Silahkan. Bima yu'rafun nasikhu minal mansukh. Ada? Silakan Ardea. Silakan Hanifah. Sofi Nabila, Sofi Magrina, Siti Aisyah, enggak ada Siti Aisyah. Jihan Lutfia, Tasya Alfia, Sofia Auriel. Ya, enggak ada ya. Nah, bima, apa arti bi? Dengan, ma apa? Yu'raf, diketahui. Iya, bagus. An-nasikh minal mansukh, ya. Dengan apa dapat diketahui nasikh dan mansukh tersebut? Nah, bi ahadil umurit taliyah. Bi ahadil umurit taliyah, dengan salah satu langkah-langkah berikut. Dengan salah satu langkah-langkah berikut. Al-awwal, bi tasrihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi tasrihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat diketahui mana yang nasikh, mana yang mansukh itu dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, lihat contoh. Dengan contoh akan lebih jelas. Mithaluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Adakah yang pernah mendengar hadis ini?
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Kata Rasulullah, kuntu dahulu, ya. Dari mana kita tahu kuntu ini artinya dahulu? Karena dia fi'il madhi. Apa fi'il mudhari'nya? Nah, Yakunu. iya. Ahsanti yakunu mumtazah, ya. Kuntu dahulu aku, kata Rasulullah, nahaitukum melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Ziarahlah, fa innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah tersebut tudzakkirul akhirah, mengingat akhirat. Karena ziarah kubur termasuk hal-hal yang dapat mengingatkan kita terhadap akhirat. Sekarang Ustazah tanya, mana yang nasikh, mana yang mansukh? Oke, siapa yang bisa jawab? Silahkan. Anak Ustazah. Ya, silahkan. Yang pertama itu mansuh, baru sama Bagus. yang itu nasih. Iya, ahsanti. Man anti? Ardea Ustazah. Iya, Ardea. Barakallahu fik mumtaza. Ya, inilah dia contoh nasikh mansukh dengan kejelasan dari Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ini datang belakangan, ya. Dia mansukh. Apa yang menyebabkan dia mansukh? Karena nasikh telah dihapus dari ucapan Rasulullah yang sekarang, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah, maka ziarahlah sekarang karena ziarah tersebut dapat mengingatkan akhirat. Jadi hukum yang pertama, nahaitukum an ziyaratul kubur, ini telah mansukh, ya, telah mansukh, berarti nggak diamalkan lagi. Nah, yang kedua, ahsanti, kita lanjut. Yang kedua, biqauli sahabi, ya, dari ucapan para sahabat, dengan ucapan para sahabat. Misal qaulu Jabir radhiyallahu anhu, kana akhirul amrayni min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma massatin nar. Kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu' mimma massatin nar. Ya, perkataan Jabir radhiyallahu anhu. Dulu kana akhirul amrayni, dua perkara terakhir, akhirul amroini, dua perkara terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tarkul wudu, meninggalkan wudu, mimma massatin nar, dari apa-apa yang disentuh oleh api. Apa-apa yang disentuh oleh api, maksudnya makanan yang disentuh api langsung. Nah, jadi perkataan Jabir, dulu Rasulullah itu tidak berwudu, ya, tarkul wudu, tidak berwudu ketika memakan apa-apa yang langsung disentuh api. Nah, ini telah mansukh, ya, ini telah mansukh dengan hukum, ya, kecuali onta. Nah, kecuali onta. Kalau makan daging onta yang disentuh oleh api, maka disunnahkan untuk berwudu. Kalau dulu kan tarkul wudu apa aja, semua yang disentuh oleh api Rasulullah tidak berwudu. Lalu di kemudiannya Rasulullah berwudu ketika memakan daging unta yang dimasak langsung dengan api. Nah, hukum ini yang kana akhirul amroin ini telah mansukh. Nah, yang ketiga, bima'rifatit tarikh, ya, dengan mengetahui sejarahnya, dengan mengetahui kisahnya.
mengetahui kisah. Kalau yang pertama tadi jelas ya, langsung dari Rasulullah. Kalau yang kedua ucapan para sahabat. Yang ketiga ini kita tahu sejarahnya. Kapan hadis ini dikatakan dan kapan hadis yang kedua dikatakan. Hadis pertama dan hadis kedua mana yang duluan datang? Nah, misal hadis aftarul hajimu wal mahjum. Nah, untuk yang baru-baru muncul, yang baru-baru datang, bisa nanti kalian ulang kembali ya videonya, kalian putar kembali karena sudah khawatir nanti nggak nyambung. Ya. Contoh, aftarul hajimu wal mahjum nusikha bi hadits Ibnu Abbas. Nusikha bi hadits Ibnu Abbas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaim li'anna al-hadits al-awwal kana fi zamani fathi Makkah wa tsani fi hajjatil wada' wa huwa mutaakhirun anhu fanasakhah. Nah, hadis yang pertama, apa bunyi hadis yang pertama? Aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam itu hendaknya dia dalam keadaan berbuka, yakni tidak berpuasa. Nah, ini anjuran. Orang yang berbekam dan yang membekam itu harus dalam keadaan berbuka, enggak boleh dalam keadaan berpuasa. Hadis yang pertama ini nusikha, dinasakh dengan hadis Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Bahwasanya Nabi SAW ihtajama, beliau berbekam dalam keadaan muhrim. Apa muhrim? Sedang berpakaian ihram, ya, sedang dalam keadaan ihram, bisa umroh ataupun haji. Berarti di sini maksudnya haji ya, karena fi hajjatil wada. Wahtajama wa huwa shaim, dan dia berbekam dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi hadis yang pertama itu mengatakan, kata Rasulullah, orang yang membekam dan yang berbekam adalah dalam keadaan berbuka. Lalu hadis yang pertama ini dihapus, dinusikh dengan hadis Ibnu Abbas. Bahwasanya kata Ibnu Abbas, Rasulullah berbekam dalam keadaan muhrim dan dalam keadaan berpuasa. Dari mana kita tahu? Li'annal haditsil awal kana fi zamani fathi Makkah. Hadis yang pertama itu diucapkan Rasulullah pada zaman Fathu Makkah. Sedangkan hadis yang kedua dikatakan kejadiannya di saat Rasulullah melakukan haji wada, wa huwa mutaakhir, dan hadis ini hadis yang belakangan datang. Maka hadis kedua menghapuskan hadis yang pertama. Nah, kita tahu tarikhnya, kejadiannya, mana yang pertama datang, mana yang akhir datang. Jadi hadis yang pertama mansukh, tidak dipakai lagi. Yang keempat, bidalalatil ijma', dengan dalil-dalil ijma', kesepakatan para ulama. Contoh, hadis man syaribal khamra fajliduh fa in 'ada fir rabi'ah faqtuluh. Qala an-Nawawi dallal ijma'u ala naskhihi. Hadis yang pertama, barang siapa yang minum khamar hendaklah didera. Tahu didera? Dicambuk ya.
dicambuk. Berapa kali dicambuk? Kalau nggak salah Ustazah tuh 10 kali ya. Yang minum khamar baik sedikit atau banyak hendaklah dicambuk 10 kali. Kalau nggak salah Ustazah ya, kami sedang mempelajari ini di kelas 9 ya, tentang hukum had. Lalu fa'in ada fir rabi'ah faqtuluh, jika dia mengulanginya yang keempat kali minum, besok ulang lagi, kedua kali besok ulang lagi, 3 kali, keempat kalinya faqtuluh, maka dia dibunuh. Masya Allah ya. Berkata Imam An-Nawawi, dalal ijma' ala naskhih, ijma' menunjukkan atas penasahan hukum tersebut. Yang mana yang dihapus? Yang faqtuluh, nggak ada lagi peminum khamar dibunuh, yang ada didera, Ini yang mengarahkan adalah ijma' para ulama menghapuskan hukum bunuh bagi peminum khamar. Yang ada adalah hukum dera. Terakhir, ashhurul musannifati fi, buku-buku atau karangan-karangan yang paling terkenal tentang masalah ini. Yang pertama An-Nasikh wal Mansukh li Imam Ahmad. Yang kedua Tajridul Ahaditsil Mansukh li Ibnil Jauzi. Nah, inilah dia. Nanti ketika kalian belajar usul fikih, kan ada ya belajar usul fikih ya. Nah, itu pun nanti akan dibahas tentang hukum nasikh dan mansukh, mana yang dihapus, mana yang penghapus. Itu akan dipelajari. Nah, akan lebih jelas. Nah, alhamdulillah ya, inilah yang kita pelajari di pertemuan pertama ini ya. Di pertemuan hari ini. Nah, ada pun yang ingin Ustazah sampaikan tentang mukhtalaful hadits ya, langkah-langkah menggabungkan di antara kedua hadis yang saling bertentangan. Ustazah mengambil kesimpulan ya, pelajaran yang dapat kita ambil dari ini untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu cara kita bermuamalah dengan sesama manusia, dengan sesama kita. Di sini diajarkan kita cara menanggapi berita dari 2 orang atau lebih, yang mana berita itu saling bertentangan. Hendaknya kita untuk tidak menerimanya secara mentah-mentah. Ada 2 orang, misalkan contoh, kalian tuh mendapat berita dari 2 orang. Ya, cerita ini saling bertentangan. Berita yang 2 fulanah sampaikan ini saling bertentangan. Satu mengatakan berita positif, satu negatif. Lalu apa langkah pertama yang dapat kita lakukan? Nah, ya, lihat para ulama sangat teliti dalam menampilkan atau menuliskan hadis yang akan mereka tuliskan di kitab-kitab mereka, sehingga muncullah ada yang nasikh, ada yang mansukh, ada juga mereka meletakkan hadis yang saling berselisih seperti itu di kitab mereka, tapi dengan penuh perincian. Ya, sehingga yang awalnya hadis tersebut berselisih, namun mereka gabungkan dengan keilmuan yang mereka punya, sehingga hadis tersebut tidak lagi berselisih. Sangat teliti tentang perkara agama, agar manusia ini mengamalkan agamanya tidak salah. Ya, nah, jadi lihat para ulama, in ulima ahaduma nasikhan qaddamnahu wa amilna bih. Jika diketahui salah satu dari kedua hadis tersebut ada yang nasikh, maka lebih kita utamakan. Nah, ini bisa kita terapkan sebagaimana yang pernah saya sebutkan juga. Kalau dari 2 orang yang menyampaikan berita, kita bisa lihat mana dari kedua orang ini yang lebih soleh, ya, yang lebih soleh.
Nah, kita pilih yang lebih solehnya dulu. Nah, kalau si fulan A lebih soleh dibandingkan si fulan B, maka ambillah berita dari si fulan A. Ya. Nah, jika kedua-duanya sama-sama soleh. Nah, jika kedua-duanya sama-sama soleh, maka gimana? Tinggal kita pilih. Tinggal kita pilih. Tapi kalau jelas dari kedua-duanya satu soleh, satu toleh, nah maka kita tinggalkan yang toleh. Jangan ambil pusing dengan berita yang dibawakan oleh yang toleh. Misalkan tolehnya ya tidak jelek-jelek amat, tapi terlihat si A dan si B ini lebih soleh si A misalkan. Nah, ini pentingnya kita dalam menyikapi berita-berita yang banyak tersebar ya dengan leluasa di zaman kita saat ini. Ketika kalian mendapatkan berita di dunia maya, ya kan, sekarang ini kan jalan masuknya berita tuh nggak dari lisan secara langsung, ya kan, dari status ada, dari grup-grup WA ada, seperti itu. Nah, kita harus pandai-pandai memilih berita yang sampai kepada kita. Jangan sampai kita itu terpusingkan dengan berita-berita yang tidak jelas. Nah, dan juga ya tips hidup bahagia kalau menurut sepengetahuan ustazah ya, kita itu biar nggak pusing ya dengan berita-berita yang disampaikan orang atau cerita-cerita tentang kita yang disampaikan ke kita. Nah, hati-hati nih, ada orang yang menyampaikan kepada kita, Sofia, si Jihan tadi cerita tentang anti seperti ini, seperti ini. Anti ini kata Jihan seperti ini. Stop dia. Sebelum dia panjang lebar cakap tentang Sofia, stop, udah cukup. Jangan lagi diteruskan. Kita harus berhati-hati sama si fulan yang menyampaikan berita tersebut. Hari ini dia sampaikan kepada kita apa yang diceritakan orang tentang kita, bisa jadi besok dia yang ceritakan kita yang dia sampaikan kepada orang lain. Waliyadzubillah. Nah, jadi ada berita buruk tentang kita, jangan ambil pusing dan jangan didengar. Biarlah orang cerita tentang kita di belakang kita, ya. Yang penting di depan dia baik-baik saja. Dia di depan kita baik-baik saja. Tentang dia di belakang kita itu urusan dia dengan Allah, nggak perlu kita ambil pusing. Nah, seperti itu ya. Dan di pikiran kita, di benak kita, mindset kita itu kita harus buat lingkaran A, B, C ya. Lingkaran A adalah orang-orang yang harus kita dengar omongannya. Lingkaran B adalah orang-orang yang boleh kita dengar, boleh juga tidak kita dengar. Sementara lingkaran C adalah orang-orang yang omongannya nggak perlu kita dengar. Jadi kan tinggal susun mana saja orang-orang yang masuk lingkaran A, lingkaran B, dan lingkaran C. Ketika orang-orang yang dari lingkaran C berbicara, lingkaran C adalah orang-orang yang nggak perlu kita dengar omongannya. Maka ketika mereka berbicara, jangan dengar, jangan diambil pusing. Nah, itu mungkin bisa kalian jadikan teman-teman jauh atau orang-orang yang mungkin gak kenal agama, seperti itu. Tapi kalau lingkaran A, itu bisa termasuk orang tua kalian yang harus kalian dengar ucapannya, ustazah-ustazah kalian, guru-guru kalian, atau orang-orang soleh dan lainnya. Nah, kalau kita telah punya mindset seperti itu, maka hidup kita akan tenang. Ya, nggak ada lagi tuh anak-anak muda darah tinggi, ya kan? Nah, atau depresi, stres, nggak bisa menghafal ustazah. Kok nggak bisa? Karena ada si fulana yang cakepin anak seperti ini. Padahal anak kan nggak kayak gitu ustazah. Nah, inilah dia akibatnya terlalu mendengar omongan orang yang di luar sana, seperti itu. Ya, intahaina al-waqt, ya. Intaha al-waqt indana,
Jadi di antara manfaat mempelajari ilmu mustalahul hadis adalah menyikapi berita yang beredar di sekitar kita. Tetap kita fokus dengan tujuan kita, yaitu menggapai ridho Allah. Dipersilahkankan dan diperbolehkan kita menggapai ridho manusia. Boleh, selama cara dan tujuannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang mengatakan, ya, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahab ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal, ya, yang jika aku amalkan amalan tersebut Allah dan manusia mencintaiku, Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku." Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan, boleh kita mencari kecintaan manusia, boleh kita mencari, bahkan dianjurkan, ya, karena hablum minallah wa hablum minannas, itu harus seimbang. Nah, boleh kita mencari kecintaan manusia agar manusia cinta sama kita, senang sama kita, ridho sama kita, boleh, selama cara dan tujuannya dibenarkan oleh syariat. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ustazah yang sedang meranjak dewasa, ya. Hadapilah hidup dengan bijak, ya. Jangan sampai kita tertinggal karena omongan orang. Ustazah tutup, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat istirahat. Yang tahfiz silakan lanjut dengan tahfiz.